Info dan opini kali ini menghadirkan tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati dengan judul Relasi Kristen Islam Menyelesaikan PR Bersama. Saya Uli Manalu. Sahabat, pada awal tulisannya ini Pendeta Albertus Pati atau Pendeta Berti membawa kita pada suatu peristiwa pada Senin malam 4 Februari 2019. Ketika itu, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmed Al-Tayeb melakukan langkah yang sangat bersejarah. Mereka menandatangani Human Fraternity Document atau dokumen persaudaraan kemanusiaan di Founders Memorial di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Penandatanganan dokumen ini menjadi momen bersejarah bagi Al-Azhar dan juga Vatikan, tetapi terutama bagi perbaikan hubungan antara umat Kristen dan umat Islam. Paus Fransiskus dan Syekh Ahmed Al-Tayeb menjadi tokoh pertama yang mendapatkan penghargaan Human Fraternity Award. Dokumen ini penting karena isinya mendukung perdamaian, persaudaraan, sesama manusia dan menolong orang miskin dan yang paling membutuhkan. Sahabat, terkait hubungan Kristen dan Islam, dokumen ini bertujuan meningkatkan nilai toleransi dan koeksistensi di antara umat manusia, serta melawan kecenderungan ekstremisme agama. Melalui dokumen ini diharapkan ketegangan dan konflik bisa dihentikan dan diganti dengan dialog dan kerjasama positif yang menghadirkan kebaikan bagi semua. Penandatanganan dokumen persaudaraan kemanusiaan adalah upaya menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR bersama yang sudah lama terabaikan. Sahabat, dalam sejarah kekristenan mengalami 4 konflik besar. Pertama, konflik dengan umat Yahudi. Kedua, konflik internal yang mengakibatkan gereja terpecah menjadi gereja Barat dan gereja Timur. Ketiga, konflik antara Kristen dan Islam. Dan terakhir, perpecahan internal Kristen antara Katolik dan Protestan. 3 konflik berhasil diselesaikan, yaitu konflik dengan umat Yahudi, perpecahan gereja Barat dan gereja Timur, serta antara Katolik dan Protestan. Kini konflik berubah menjadi persaudaraan. Satu-satunya PR yang masih harus diperbaiki adalah hubungan Kristen dan Islam. Jumlah umat Kristen di dunia ini 2,4 miliar orang, umat Islam 1,8 miliar. Jadi perdamaian Kristen dan Islam akan memberi dampak positif bagi kebaikan dunia. Menurut Ibnu Ishaq, seperti yang dituturkan oleh Hugh Goddard, sejak awal kemunculannya, Islam mengalami perjumpaan yang baik dan harmonis dengan kekristenan. Perjumpaan pertama terjadi pada masa pra-Islam. Saat itu Muhammad yang berusia 12 tahun dan pamannya Abu Thalib berjumpa dengan Bahira, seorang pertapa Kristen di Suriah. Bahira melihat kelebihan yang ada pada diri Muhammad. Perjumpaan lain adalah antara Muhammad dengan Warakah, seorang Kristen yang juga adalah sepupu Khadijah, istri Muhammad. Warakah inilah yang meramalkan bahwa Muhammad akan menjadi seorang nabi. Pertemuan ketiga terjadi saat Muhammad mendapatkan ancaman dari penguasa Mekah. Muhammad mendapatkan perlindungan dari Najasyi, Raja Abyssinia yang Kristen. Pertemuan keempat sangat istimewa karena saat itu Nabi Muhammad mengizinkan orang-orang Kristen dari Najran untuk beribadah di dalam masjid. Sahabat, Pendeta Berti menuliskan cerita-cerita indah dalam perjumpaan Kristen dan Islam inilah yang harus terus dibagikan demi perbaikan relasi antara Kristen dan Islam. Memang, selain pertemuan yang baik dan harmonis yang sudah disampaikan tadi, perjumpaan Kristen dan Islam juga diwarnai dengan konflik dan pertikaian. Ada konflik karena kekuasaan politik, ada konflik karena kepentingan ekonomi maupun perebutan daerah kekuasaan. Secara psikologis, keduanya saling curiga dan saling merasa terancam. Secara teologis, karena adanya penghayatan teologis yang sempit dan sektarian. Ada juga karena trauma perang salib yang terus diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Nah, langkah bersejarah yang dilakukan pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmed Al-Tayeb harus kita dukung bersama-sama. Mereka berdua telah membuat langkah sangat penting untuk menyelesaikan PR kita bersama. Sahabat, semoga kita semua bersedia melanjutkan dan mengimplementasikannya. Bila tidak, Pendeta Berti menuliskan, kebangsaan dan kemanusiaan kitalah taruhannya.
Sahabat, demikian tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati dalam info dan opini kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar yang tersedia. Sampai jumpa.